Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang Allah muliakan, kita masih melanjutkan bab tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pembahasan hadis Abu Qilabah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi taala alaihi, an Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri qala, dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, beliau berkata, ja'ana Malik ibn al-Huwairith fi masjidina. Suatu hari datang seorang sahabat yang bernama Malik ibnul Huwairith. Ia datang ke masjid kami. Faqala, kemudian Malik ibnul Huwairith berkata, inni la usalli bikum wa ma uridu salah. Aku akan melakukan salat di tengah-tengah kalian, dan aku tidak ingin mengerjakan salat wajib, tapi aku ingin salat karena aku ingin mengajarkan kalian bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Malik ibn Huwairith, usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku akan salat, tunjukkan kepada kalian salat sebagaimana yang aku lihat langsung dari praktek salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum masuk waktu salat, tapi beliau mengerjakan salat dalam rangka apa? Dalam rangka ta'lim, dalam rangka mengajarkan bagaimana praktek salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li Abi Qilabah, kaifa kana yusalli? Maka aku berkata, bagaimana salat yang beliau praktekkan? Bagaimana salat yang dipraktekkan oleh Malik bin Huwairith tersebut? Tatkala dia mencontohkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Abu Qilabah mengatakan, mithla salati syaikhina hadha, seperti salatnya si fulan. Wa kana yajlis idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhad. Di mana orang tersebut salat, kemudian tatkala dia sujud ingin naik ke rakaat yang berikutnya. Kalau seseorang dalam posisi sujud kemudian ingin naik ke rakaat yang berikutnya, maka sujud yang dia lakukan itu sujud di rakaat yang keberapa, jemaah? Tatkala seseorang sujud kemudian ingin naik ke rakaat yang berikutnya, berarti sujud yang dia lakukan sujud di rakaat yang keberapa? Imma rakaat yang pertama, imma rakaat yang ketiga. Imma rakaat yang pertama, imma rakaat yang ketiga. Kata Abu Qilabah, wa kana yajlis idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Di mana Malik bin Al-Huwairith mencontohkan, setelah seseorang sujud kemudian bangkit ke rakaat yang kedua atau bangkit ke rakaat yang keempat, maka sebelum dia naik dia duduk terlebih dahulu. Duduk terlebih dahulu sebelum apa? Sebelum naik ke rakaat yang kedua atau yang keempat. Duduk inilah
yang kita kenal dengan nama duduk apa? Jalsah al-istirahah. Ya, jalsah al-istirahah. Ya, itulah duduk yang dimaksudkan dalam hadis Abu Qilabah, ya, yang dicontohkan oleh Malik ibn al-Huwairith. Maka di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qilabah, yang pertama disunnahkan, ya, tatkala seseorang sujud di rakaat yang pertama atau ketiga, sebelum naik, sebelum bangkit ke rakaat yang kedua atau keempat, maka disunnahkan untuk jalsah istirahah. Ya, duduk sejenak sebelum naik ke rakaat yang berikutnya. Ya, contoh jemaah. Ya, seseorang sujud rakaat yang pertama, ya, tatkala dia hendak bangkit maka dia duduk sejenak, kemudian baru naik ke rakaat yang berikutnya. Duduk sejenak di sini namanya apa? Jalsah istirahah. Itu sunnah, disunnahkan. Ya, disunnahkan. Ya, itu namanya jalsah istirahah. Sebelum naik ke rakaat yang kedua atau sebelum naik ke rakaat yang keempat, maka duduk sejenak. Setelah sujud yang kedua, enggak langsung naik berdiri, tapi duduk sejenak, ya, kemudian baru bangkit ke rakaat yang berikutnya. Itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kalaupun langsung berdiri maka sah salatnya. Ya, tapi dia kehilangan fadilah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis Malik ibn al-Huwairith, bolehnya, ya, seseorang mengerjakan ibadah tertentu dengan tujuan ta'lim. Boleh seseorang yang mengerjakan ibadah tertentu dengan tujuan ta'lim, untuk mengajarkan. Boleh kita wudu, praktek wudu, ya, dengan maksud untuk mengajarkan bagaimana praktek wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh kita mengerjakan salat, ya, dengan maksud untuk mengajarkan bagaimana praktek salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita, ya, mengerjakan, ya, praktek umrah atau praktek haji, manasik, ya, dengan maksud untuk ta'lim, mengajarkan bagaimana praktek manasiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh. Ya, dan jamaah yang Allah muliakan, ta'lim dengan praktek itu biasanya lebih maksimal. Ya. Lebih maksimal untuk bisa diserap daripada hanya sebatas, yakni dengan lisan. Mengajarkan dengan mempraktikkan itu lebih cepat nempel, ya, daripada hanya sebatas penjelasan dengan lisan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, ya, mengajarkan para sahabat dengan cara praktek, ya, dengan cara dipraktekkan secara langsung. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala beliau salat, ya, kemudian dalam posisi sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan, ya, merenggangkan antara, yakni apa, siku beliau, antara lengan beliau, ya, dengan kedua, apa namanya jamaah ini,
Apa namanya ini? Nggak tahu namanya apa ini? Ya, Nabi renggangkan antara posisi lengan ya dengan ya di bagian samping ya tubuh beliau tatkala sujud. Saya praktekkan ya hadis Ibn Buhainah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sujud dalam posisi merenggangkan, ya tidak ditempelkan seperti ini, tapi direnggangkan. Ya direnggangkan posisi ya lengannya atau tangan beliau sampai kata rawi tersebut ia tampak ya putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya renggang. Ya kalau nutup enggak akan tampak. Ya. Maka hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah ini memberikan kita pelajaran bahwasanya di antara kaifiyat sujud yang paling sempurna ya adalah seseorang merenggangkan ya antara yakni bagian samping tubuhnya dengan kedua lengannya, direnggangkan. Jangan ditempelkan. Ya, tapi direnggangkan. Sampai-sampai kata Abdullah bin Malik bin Buhainah ya, yani saking renggangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ya ketiak beliau ya tampak ya putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sunnah ya, itu sunnah. Di antara hikmahnya kata para ulama, ya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tatkala seseorang sujud direnggangkan lengannya, karena hayat seperti itulah ya, yakni posisi seperti itulah yang menunjukkan semangatnya seorang hamba tatkala dia salat ya. Adapun tatkala seseorang ya dia sujud ya dia bentangkan tangannya ya seperti ini. Nah, ini menunjukkan sifat malas orang tersebut kata para ulama. Tapi orang yang dia semangat di dalam salatnya, maka dia akan membentangkan kedua tangannya. Ya, dia bentangkan. Ini sifat sujud yang dicontohkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya kita tempelkan lengan kita ke tanah. Karena nanti ada hadisnya. Itu menyerupai ya binatang dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka cara sujud yang paling sempurna adalah dengan merenggangkan kedua lengan kita dari pinggang kita, ya dari kedua pinggang kita. Wallahu a'lam. Ya, hikmahnya kata para ulama untuk menampakkan ya adanya nasyad di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sampai apa? Angkat tangan aja enggak kuat, lemes. Ya. Ya kayak orang malas, ya akhirnya apa? Sujudnya enggak semangat. Ya, angkat tangan apa enggak kuat. Ya. Giliran angkat barbel kuat Masya Allah. Ya, tapi angkat apa lengan tatkala sujud, yakni kayaknya berat. Maka posisi sujud yang terbaik adalah dengan merenggangkan ya lengan kita dari kedua pinggang kita, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Wallahu a'lam. Taib sudah habis waktu jamaah, sudah 11:30. Ya. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini saya mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktu yang sangat terbatas. Qadarullah ya, hari ini macet cukup banyak di beberapa titik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan dan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
wa min da'watin la yustajabu laha. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.